Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi ofisial. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kali ini edukasi akan kembali yaitu membahas soal. Namun ada berbeda pada kali ini yang akan kita bahas adalah soal pretest PPG tahun 2022. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi pretest PPG di tahun 2022. Ingat Bapak Ibu, kesempatan ini sangat besar untuk Bapak Ibu, maka belajarlah lebih giat lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel kami. Yang kita bahas kali ini adalah paket 1, yaitu pretest PPG tahun 2022. Ini merupakan soal asli, yaitu pada tahun sebelumnya, yaitu yang mengikuti pretest PPG tahun-tahun sebelumnya. Baik, sekarang kita akan lihat yaitu bentuk soal yang pertama. Perhatikan pada soal pretest PPG Pendidikan Profesi Guru tahun 2022 ini. 1. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, dua penumpang yang masih muda belia tertawa, tetapi tidak didengar mereka melakukan interaksi. Karena penasaran, saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswa tunarungu, sedang asik berkomunikasi. Akan tetapi, komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Dengan demikian, mereka menggunakan bahasa isyarat. Dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi. A. Verbal, B. Non-verbal, C. Inverbal, D. Sistematik. Perhatikan kata kuncinya adalah suatu komunikasi, ya. Mereka menggunakan yaitu jari tangan untuk berkomunikasi karena mereka adalah siswa-siswa tunarungu sehingga mereka menggunakan yaitu jari tangan untuk berkomunikasi, tidak menggunakan bahasa. Jadi kata kuncinya adalah tidak menggunakan bahasa melainkan menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Bahasa termasuk komunikasi adalah D, yaitu sistematik. Nomor 2. Teknologi informasi untuk komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. D. Teknologi sebagai alat pengembang produk. Perhatikan kata kuncinya adalah 3 fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Namun di sini yaitu kecuali. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini dari kata kunci kecuali atau yang bukan merupakan 3 fungsi utama teknologi informasi dan komunikasi adalah yaitu D. Teknologi sebagai alat pengembang produk karena yang bukan 3 fungsi utama teknologi informasi dan komunikasi. Nomor 3. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah
A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Kata kunci dari soal nomor 3 adalah strategi pembelajaran yang sifatnya interaktif. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Nomor 4. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain. A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforcement. D. Enriched. Perhatikan kata kuncinya. Di dalam penyusunan kurikulum adalah dimulai dengan menetapkan SKL. Setelah SKL sudah ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulum yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum, antara lain adalah A. Tantangan internal dan eksternal yang perlu dikembangkan dalam kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Maka jawaban yang benar adalah A. Tantangan internal dan eksternal. Nomor 5. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran. B. Refleksi. C. Latar belakang peserta didik. D. Tes awal atau disebut dengan pre-test. Perhatikan kata kuncinya adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Biasanya seorang pendidik dapat melakukan yaitu D. Tes awal atau disebut dengan pre-test. Nomor 6. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Perhatikan kata kuncinya adalah merefleksi pengalaman belajar yang telah dialami. Yang paling optimal adalah dengan cara B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan yang bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Sehingga untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami bisa maksimal. Nomor 7. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A.
adil, B. objektif, C. valid, D. sistematis. Perhatikan kata kuncinya adalah penilaian yang berdasarkan data. Ini merupakan kemampuan yang diukur dan merupakan prinsip penilaian yang sifatnya sistematis. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 8. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan. Dan logan penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. menetapkan norma-norma dan batas minimum, ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Kata kuncinya adalah salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai di dalam proses pembelajaran. Dan strategi ini merupakan konteks pembelajaran adalah menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran itu sendiri, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Jawaban yang benar adalah A. 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Perhatikan kata kuncinya di dalam proses pembelajaran menggunakan yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu sendiri yang berarti adalah pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Maka jawaban yang benar untuk nomor 9 adalah C. Nomor 10. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. Perhatikan kata kuncinya adalah kompetensi beberapa yang mencakup lingkup
penilaian itu sendiri? Maka jawabannya adalah C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. Nomor 11. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Perhatikan kata kuncinya adalah yang bukan merupakan aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika. Ingat kata kuncinya, yang bukan merupakan aspek yang dinilai di dalam proses pembelajaran matematika adalah D. Pemecahan masalah dan sikap bukan merupakan aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika. 12. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan yang dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, dunia usaha industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Kata kuncinya adalah yang terlibat pemangku kepentingan stakeholder di dalam pengembangan kurikulum. Di dalamnya termasuk kehidupan bermasyarakat, dunia usaha industri dan dunia kerja. Ini merupakan pernyataan dengan prinsip pengembangan kurikulum. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 13. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. D. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Kata kuncinya adalah penilaian. Yang dimaksud dengan penilaian adalah yaitu pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Maka jawaban yang benar adalah A. 14. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Perhatikan kata kuncinya adalah soal yang dikerjakan oleh siswa ini memiliki kecenderungan pada siswa itu sendiri, yaitu mengerjakan soal dengan cepat, tetapi hasilnya banyak yang salah. Ini merupakan gaya belajar pada siswa tersebut adalah yaitu A. Impulsif. Karena di sini kata kuncinya adalah siswa cenderung mengerjakan soal dengan cepat, namun hasilnya banyak yang salah. Ini merupakan gaya belajar impulsif. 15. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Membaca intensif, B. Membaca langsung, C. Membaca deduktif, D. Membaca sekilas. Kata kuncinya adalah proses mendengar.
yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ini merupakan adalah A. Membaca intensif. 16. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 1. Meningkatkan proses belajar mengajar. 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Dan 3. Mencakup proses refleksi dan partisipatif kecuali A. Meningkatkan proses belajar mengajar. B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus. C. Mencakup proses refleksi. D. Menggunakan metodologi terbaru. Di sini adalah kecuali. Yang bukan merupakan manfaat dari PTK itu sendiri adalah yaitu D. Menggunakan metodologi terbaru. Ini bukan merupakan yaitu manfaat dari PTK itu sendiri. 17. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Perhatikan kata kuncinya adalah yaitu kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral dalam pengembangan kurikulum. Maka jawaban yang benar adalah D. Beragam dan terpadu. Karena di sini adalah memiliki posisi sentral yang mana kompetensi agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini merupakan yaitu prinsip pengembangan kurikulum beragam dan terpadu. Baik, pembahasan soal pretest PPG 2022 akan kita lanjutkan pada paket kedua. Pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.